Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita melakukan absen. Desti, Hadir Pak. Piken, Hadir Pak. Olga, Hadir Pak. Faiz. Hadir Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita untuk penyegaran dan kita lanjutkan kepada game, yaitu game ice breaking. Langsung saja untuk berdiri. Siap? Siap. Jadi kita permainan panjang pendek. 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Di selanjutnya kita kebalikan dari panjang pendek. Pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, panjang. Nah, tepuk tangan. Jadi untuk selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu tentang koda dan kodar. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengulang pelajaran yang terlebih pada minggu dahulu. Siapa yang masih ingat tentang koda dan kodar? Saya Pak. Silakan. Beriman kepada qada dan qadar Allah berarti kita wajib meyakini dan percaya bahwa setiap hal yang sedang dan akan terjadi menimpa diri kita semata-mata kehendak Allah. Bagus. Kita mempelajari iman kepada qada dan qadar. Nanti yang diharapkan adalah karakter religius. Tahu? Karakter religius ini maksud ini hubungan kita dengan Tuhan nanti berubah, baik keimanan, ketakwaan. Nanti setelah kita mempelajari tentang qada dan qadar, yang diharapkan adalah yang pertama karakter religius, yang kedua jujur, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kreatif. Nah, selanjutnya ada yang namanya ini ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 8 tentang qada dan qadar. Itu ada jodoh, kematian, rezeki, dan bahagia, celaka. Semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya yang tidak dapat diganggu-gugat atau diprotes. Jadi seorang manusia kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kapan, di mana, dan waktunya jam berapa, menit berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelaskan, yaitu qada. Qada dan qadar adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan, ketentuan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Tahu zaman azali? Tak. Zaman azali itu adalah zaman yang belum ada segala sesuatu selain daripada zat Allah. Jadi sebelum adanya segala sesuatu, belum adanya bumi, belum adanya gunung, belum adanya manusia, itu disebut dengan zaman azali. Jadi kalau menurut istilah, qada ialah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Misalnya, kapan kita mati? Jam berapa kita akan mati? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak dapat dirubah sedetik ataupun 2 detik. Jadi kalau qadar Allah ini itu telah ditulis, telah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir di dunia ini. Kemudian setelah qada itu ada qadar. Qadar ini adalah ketentuan, ketetapan Allah yang harus terjadi bagi setiap makhluknya sesuai dengan batas ketentuan. Itu qadar. Qadar ini identik atau sering disebut dengan takdir. Pernah dengar takdir? Pernah. Jadi takdir ini, misalnya kita hari ini ke sekolah, itu sudah takdir. Kita jatuh sakit, itu sudah takdir. Jadi takdir itu terbagi menjadi 2. Ada takdir mubram, tetap. Sudah, tak. Jadi apa perbedaan antara takdir muallaq dengan takdir mubram? Takdir muallaq itu takdir yang bisa dirubah, yang dapat dirubah. Contoh, kalau kita ingin dapat juara, bisa dirubah atau tidak? Bisa. Bisa dengan rajin belajar. Itu takdir, tapi bisa dirubah. Jodoh itu takdir apa? Takdir muallaq atau takdir mubram? Jodoh muallaq. Bisa dirubah. Jodoh itu takdir mubram. Karena jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi bisa dirubah kalau kita berusaha. Paham? Kemudian contoh lain, contoh takdir muallaq, takdir yang dapat dirubah, misalnya orang yang miskin menjadi kaya. Itu contoh takdir muallaq. Kenapa? Karena orang yang miskin rajin bekerja itu bisa menjadi kaya, bisa dirubah.
firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang akan merubah nasib. Misalnya contohnya belajar. Kalau kita tidak mau belajar, Allah tidak akan merubah kita menjadi pintar. Kalau kita ingin pintar, kita harus belajar. Kemudian ada takdir yang tidak dapat dirubah. Itu takdir apa? Takdir mukrah. Contohnya kematian. Orang yang terlahir dengan rambut yang lurus, dengan rambut yang keriting, itu sudah ketentuan. Itu tidak dapat dirubah. Warna kulit, itu tidak dapat dirubah. Warna kulit seorang yang terlahir hitam, putih, coklat, itu sudah ketentuan. Kemudian contoh lain, takdir muallaq dan takdir mubram. Misalnya orang yang sehat, orang yang sakit menjadi sehat, itu takdir muallaq, bisa dirubah. Artinya ada usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi bisa dirubah kalau kita berusaha. Paham? Kemudian contoh lain, contoh takdir muallaq, takdir yang dapat dirubah. Misalnya orang yang miskin menjadi kaya, itu contoh takdir muallaq. Kenapa? Karena orang yang miskin rajin bekerja itu bisa menjadi kaya, bisa dirubah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang akan merubah nasib. Misalnya contohnya belajar. Kalau kita tidak mau belajar, Allah tidak akan merubah kita menjadi pintar. Kalau kita ingin pintar, kita harus belajar. Kemudian ada takdir yang tidak dapat dirubah. Itu takdir apa? Takdir mubram. Contohnya kematian. Orang yang terlahir dengan rambut yang lurus, dengan rambut yang keriting, itu sudah ketentuan. Itu tidak dapat dirubah. Warna kulit, itu tidak dapat dirubah. Warna kulit seorang yang terlahir hitam, putih, coklat, itu sudah ketentuan. Kemudian contoh lain, takdir muallaq dan takdir mubram. Misalnya orang yang sehat, orang yang sakit menjadi sehat, itu takdir muallaq, bisa dirubah. Artinya ada usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Orang yang sakit berobat misalnya ke dokter, itu bisa menjadi sehat. Itu disebut dengan takdir apa? Muallaq. Takdir muallaq. Kemudian ini ada dalil-dalil nakli, artinya dasar hukum kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada surat Al-Qamar, yang artinya
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut dari ukuran. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita sudah tertakar dan tergantung atau tertunda. Contohnya rezeki, orang yang miskin menjadi kaya, orang yang sakit menjadi sehat. Kemudian untuk mengetahui takdir itu harus ada usaha atau ikhtiar. Ikhtiar atau ikhtiar? Tahu? Ikhtiar artinya sama dengan usaha. Ya. Setelah berusaha, ikhtiar lahir, ikhtiar batin, kemudian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, ikhtiar suatu titian yang harus dilalui untuk tahu takdir Allah yang ditetapkannya pada diri kita. Kemudian lanjut. Ikhtiar tidak menjamin kepastian hasil usaha. Jadi kalau kita berusaha itu tidak menjamin hasil. Yang penting kita telah berusaha, kemudian harus dibarengi dengan tawakal. Tawakal atau tawakal? Tahu? Tahu. Dah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yaitu menyerahkan semua hasil usaha yang kita laksanakan secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha, misalnya kita ingin mencapai juara 1 juara umum, setelah kita berusaha itu baru kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil pelajaran kita pada siang hari ini, untuk lebih memperdalam materi kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Ada. Silakan. Apa perbedaan takdir muallaq dan takdir mubram? Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Takdir muallaq adalah ketetapan Allah yang dapat dirubah, sedangkan takdir mubram ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Terima kasih. Jadi demikianlah mata pelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.